Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, kita lanjutkan materi kita tentang pembelajaran Al-Quran hadis. Ya, hari ini kita bahas. Kalau kemarin strategi pembelajaran saja, hari ini kita sudah masuk ke pentingnya pembelajaran Al-Quran hadis. Saya pikir seluruh umat Islam pasti merasa dan memahami bahwasanya Al-Quran dan hadis itu paling penting dikarenakan kedua benda tersebut adalah petunjuk jalan setiap umat muslim. Maka hak bagi peserta didik yang beragama Islam ya untuk mendapatkan pendidikan Al-Quran hadis. Nah, kita sebagai calon guru-guru agama ataupun calon-calon guru-guru agama yang akan mengajarkan Al-Quran hadis memiliki kewajiban untuk dapat memberikan pengajaran yang tepat kepada peserta didik. Ya, disebut strategi pembelajaran artinya kalau kita punya strategi, kita bisa menyusun apa-apa saja yang mau kita lakukan. Ya, kalau seseorang ingin perang, maka dia harus kenali dulu siapa musuhnya, sehingga dia bisa susun strategi pembelajaran, strategi dalam berperangnya. Kalau kita mau bepergian, kenali dulu ya tujuannya mau kemana, kemudian bagaimana medan yang akan dilalui, sehingga kita bisa pasang strategi. Mau menggunakan kendaraan yang seperti apa, haruskah jalur darat, haruskah roda 2 atau roda 4, haruskah menggunakan jalur laut, haruskah menggunakan jalur udara, mungkin efisiensi waktu, biaya, dan sebagainya. Maka strategi itu sangat penting untuk mencapai tujuan kita. Untuk tujuan pembelajaran Al-Quran dan hadis, yang pertama adalah membangun pemahaman yang dalam tentang ajaran-ajaran agama Islam, di mana ajaran-ajaran agama Islam itu dapat diketahui di dalam Al-Quran dan hadis. Maka inti sekali, mata pelajaran Al-Quran hadis itu sangat-sangat menjadi pondasi dasar keimanan, ibadah para siswa-siswi kita nantinya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan membaca, memahami, mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah sama-sama kita pahami bahwasanya selain juga mengamalkan, membacanya saja adalah sebuah ibadah ya. Al-Quran itu adalah jawaban imam kita saat di liang lahat nanti. Bisa kita menjawabnya sebagai imam kita kalau kita rajin dalam membaca Al-Quran ya. Kemudian benar dalam membaca Al-Quran tersebut. Setelah rajin dan benar, maka punya kewajiban selanjutnya adalah memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dan itu adalah tujuan dari pembelajaran Al-Quran hadis. Berarti tugas pokok kita sebagai calon guru Al-Quran hadis untuk memberikan kemampuan tersebut kepada peserta didik kita, yaitu kemampuan membaca, kemampuan memahami, kemampuan mengamalkan baik Al-Quran maupun hadis dalam kehidupan sehari-hari para peserta didiknya. Tentunya sebelum kita meningkatkan kemampuan itu kepada peserta didik, harusnya para gurunya, para pengajarnya harus lebih mahir dalam kemampuan-kemampuan tersebut. Selanjutnya, menumbuhkan rasa cinta dan penghargaan terhadap Al-Quran. Ya, ini semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin dekat kita pada Al-Quran, maka semakin besar rasa cinta kita kepada Al-Quran. Jadi, yang mau diajarkan kepada peserta didik bukan hanya cara membacanya saja, tapi bagaimana kita menghargai Al-Quran, adab kita terhadap Al-Quran, baik dalam memegangnya, membawanya, membacanya, memperlakukannya, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis dalam mempelajari dan memaknai ayat-ayat Al-Quran. Kalau ini adalah tujuan yang paling tinggi nih.
ya, keterampilan berpikir kritis, analitis, dan mempelajari dan memaknai ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Itu tujuan pembelajaran Al-Quran dan hadis. Oke, seperti yang saya bilang tadi, kalau kita mau perjalanan jauh, kita harus kenali dulu mana tujuannya, ya, karakteristiknya, perjalanannya itu rusakkah parah jalannya, berkelokkah, menanjakkah, menurunkah, untuk supaya kita bisa menemukan kendaraan yang paling cocok untuk melewati dan menuju tujuan kita. Nah, kalau dalam strategi pembelajaran Quran hadis, hal yang paling penting juga adalah memahami karakteristik peserta didik kita, ya. Setiap peserta didik itu unik dan berbeda-beda, ya. Ada yang dia visual, ada yang audio visual. Maksudnya apa itu, Bu? Ada yang dia paham setelah mendengar saja. Ada yang dia bisa paham kalau dia ikut motoriknya bergerak atau melihat yang bergerak, gitu kan. Ada yang dia sudah dijelaskan, sudah dipertontonkan, sudah benar-benar kita maksimal, tapi tidak paham juga. Tapi dia harus seperti apa? Oh, dia harus melakukannya sendiri, gitu ya. Dia harus terlibat aktif dalam pembelajaran itu sendiri. Ya, jadi memang gaya belajar anak ini berbeda-beda, karakteristiknya berbeda-beda. Kemudian tingkat perkembangan kognitifnya berbeda-beda, minatnya berbeda-beda, kebutuhannya pun berbeda-beda. Maka sangat penting kita dalam merancang pembelajaran Al-Quran hadis ini agar bisa efektif, kemudian inovatif, dan menyenangkan bagi para peserta didik kita. Apa yang perlu diperhatikan lagi, Bu? Yang pertama adalah usianya, tingkatnya. Jadi berbeda anak tingkat ibtidaiyah dengan anak tingkat sanawiyah. Sanawiyah berbeda juga cara mengajar dengan tingkat aliyah. Gitu aja kan. Nanti tingkat sanawiyah kita ajak dia untuk membaca taklid, mengikuti kita, gitu ya. Kemudian begitu di sanawiyah begitu juga cara mengajarnya, begitu aliyah begitu juga cara mengajarnya. Maka tidak sesuai. Harus punya analisis terhadap tingkat usia dan kemampuan peserta didik kita. Pendekatan pembelajaran aktif dan menyenangkan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, usahakan peserta didik itu terlibat aktif ya dalam proses pembelajaran. Jangan hanya sebagai objek yang tidak punya pengaruh apapun dalam proses pembelajaran. Dia datang, dia diam, kemudian dia pulang, gitu ya. Jadi seorang guru harus bisa menciptakan pembelajaran yang aktif dan peserta didik itu bisa terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Baik itu seperti kegiatan diskusi, presentasi, praktek langsung, demonstrasi, ya. Agar apa? Agar dia bisa mengalami langsung hal-hal yang terkait dengan apa yang ia pelajari. Kemudian pilih metode interaktif, ya, agar ada interaksi antara peserta didik dan peserta didik, ya, seperti ada permainan, studi kasus, berbasis proyek, atau menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga siswa betah di dalam kelas kita. Penggunaan media sangat-sangat membantu proses pembelajaran seperti video, animasi, ya, agar dapat membantu kita untuk menyampaikan materi-materi yang terkait dengan Al-Quran dan hadis. Maka tidak mesti harus ceramah terus, ya. Jadi siswa tidak kita ajak untuk menghayal saja, tapi bisa menyaksikan secara langsung. Itu bisa dibantu dengan video-video. Kemudian sekarang lagi banyak sekali bantuan-bantuan AI yang bisa kita pergunakan untuk membantu kita mengajar dalam kelas. Langkah-langkah pemahaman pada Al-Quran. Yang pertama, kita harus bisa mengajak siswa untuk memahami konteks ayat ataupun hadis, ya. Konteksnya mau kemana ini, temanya apa, gitu ya. Sehingga bisa dipahami bagaimana sosialnya saat ayat itu turun, budayanya, sejarahnya, ya.
ini sangat bisa membantu siswa untuk memahami lebih dalam apa yang akan kita ajarkan. Kemudian karena ini Al-Quran dan hadis, maka ayat Al-Quran itu juga harus disandingkan atau dikaitkan dengan hadis, ya. Karena yang pastinya Al-Quran dan hadis itu sama-sama mentakrir, tidak mungkin dia bertolak belakang. Hadis itu pasti mentakrir ataupun mendukung apa yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga jika ada satu ayat, kita boleh mencari hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat tersebut, sehingga saling mendukung. Kemudian perhatikan asbabun nuzulnya, ya. Asbabun nuzul ini adalah sebab-sebab turunnya ayat. Yang keempat adalah refleksi dan pengamalan. Dapat kita refleksikan. Apa itu refleksi? Mencari tahu apa sih kekurangannya, apa sih kelebihannya, apa sih kekuatan dari materi yang kita ajarkan, sehingga itu bisa dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siswa akan merasa dekat, ya berarti apa yang ada perintah-perintah, ajaran-ajaran, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu bisa diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk pengamalan ibadahnya. Kunci pengamalan Al-Quran pada anak, yang pertama motivasi dan keteladanan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau guru ingin mengajarkan, maka dia harus lebih mahir dalam apa yang akan dia ajarkan. Ya, guru juga harus bisa memberi motivasi. Gurunya harus semangat, siswanya akan lebih semangat lagi. Kalau gurunya sudah memiliki atau mempersiapkan hal-hal terkait materi, artinya gurunya sudah punya motivasi yang besar. Sehingga motivasi itu akan bisa meningkatkan minat anak, ya, dalam proses pembelajaran. Kemudian keteladanan. Guru Al-Quran hadis ini mempunyai beban tanggung jawab yang besar. Kita akan mengajarkan kitab suci, ajaran agama Islam, maka kita harus menjadi sosok yang bisa digugu dan ditiru pada siswa kita. Jadi uswah, ya. Kalau kata istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya apa? Kalau gurunya sudah tidak bagus, maka pasti muridnya jauh lebih tidak bagus. Ya, maka untuk menghindari itu, kita sebagai guru agama Islam, guru Al-Quran hadis harus memberikan contoh kepada siswa kita. Kalau gurunya sudah tidak bagus, jauh sekali muridnya bisa jauh lebih bagus daripada gurunya. Karena kita yang mengajarkan kepada si siswanya, si santrinya, si peserta didiknya. Ya. Yang kedua, belajarnya bertahap. Belajar bertahap ini tidak sekali pertemuan semua ayat Al-Quran akan kita ajarkan, semua hadis kita ajarkan, tidak. Jadi bertahap dia, ya. Jadi sesuai dengan tingkat pemahaman perkembangan anak kita, ya, anak peserta didik kita. Mulai dari pertama, kalau misalnya tidak iya, kenali dulu hurufnya. Setelah kenal hurufnya, cara membacanya, kemudian cara mengartikannya, kemudian isi dari pemahamannya, ya. Jadi memang harus bertahap. Kalau kita ajarkan secara keseluruhan, maka ibarat botol yang diisi airnya secara keseluruhan secara langsung, maka dia akan lebih banyak tumpah dibandingkan yang masuk ke dalam botol. Tapi kalau kita isinya pelan-pelan, bertahap, ya, nah, insya Allah akan masuk sedikit demi sedikit, sehingga apa yang kita ajarkan itu bisa membekas kepada peserta didik kita. Kemudian pendekatan yang menyenangkan. Pendekatan yang menyenangkan ini membutuhkan guru yang inovatif, guru yang ceria, guru yang kreatif, ya. Bagi guru-guru yang bisa menciptakan suasana yang sangat menyenangkan kepada siswanya, maka siswa akan tertarik untuk mengikuti proses pembelajarannya, ya. Bagaimana misalnya, Bu? Pendekatannya pertama membaca sama-sama terlebih dahulu, kemudian buat
cara mencari dan menemukan. Apa yang dicari? Coba mencari kata Allah dalam kalimat ini. Ada berapa kata Allahnya? Misalnya seperti itu. Ada berapa huruf nunnya? Ada berapa huruf jimnya? Ya, mencari dan menemukan. Kemudian menebak dan menerka. Tanya jawab. Ya, semakin kreativitas seorang guru mengajar kepada siswanya, semakin menyenangkan rasa siswanya, maka semakin tingkat minat dan motivasinya juga akan semakin tinggi. Oke, pengulangan dan pembiasaan ya. Terus diulang-ulang, terus dibiasakan ya, agar anak segera menghafal, memahami dan mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Apa saja Bu metodenya yang bisa digunakan? Sebenarnya kan metode pembelajaran itu banyak ya. Tapi yang sering di Al-Quran hadis itu biasanya ada metode bacaan. Maksudnya bacaan ini seperti Iqra, metode Iqra, Al-Baghdadiyah. Siapa yang pernah menggunakan metode Baghdadiyah? Seperti metode Juz Amma, alif yang mengeja, nah, itu Baghdadiyah. Ya, tartil, tilawah, itu metode bacaan. Kemudian metode terjemah. Terjemah ini boleh dia menerjemahkan secara per kata, boleh dia menerjemahkan per ayat, boleh dia menerjemahkan per tema, gitu ya. Bisa dipilih oleh seorang guru. Kemudian metode hafalan. Ini bisa digunakan untuk misalnya dipilih dulu tekniknya. Gunakan hafalan yang ayat-ayatnya lebih pendek terlebih dahulu atau lebih sering dibaca oleh siswanya atau hafal-hafal yang berkaitan dengan tema-temanya dulu gitu kan. Kalau misalnya anak-anak ibtidaiyah mungkin lebih suka surah-surah yang berkaitan dengan hewan misalnya. Surah apa yang berkaitan dengan hewan? Misalnya, ayo coba kalian cari dulu. Surah apa yang berkaitan dengan hewan? Baik, metode diskusi. Ya, ini biasa siswa senang sekali biasanya diajak untuk berdiskusi, menganalisis, kemudian menganalisis apa-apa yang ada di dalam ayat Al-Quran ataupun hadis. Pemanfaatan media pembelajaran. Dalam strategi pembelajaran Quran hadis, walaupun katanya ini Al-Quran hadis yang munculnya itu 1400 tahun yang lalu, tapi cara mengajarnya kita harus update ya, gunakan media pembelajaran yang sangat menarik. Anak-anak kita sekarang ini lebih dekat lagi dengan gadget ya, mereka sering nonton video. Jadi kalau kita hanya suruh mereka menghayal, itu akan tidak menarik menurut mereka. Karena mereka sudah terbiasa melihat satu tayangan yang bergerak. Mereka dengar dengan telinga mereka, mereka lihat dengan mata mereka, kemudian mereka diajak untuk mengikuti apa yang ada yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat. Ya, sehingga saat kita mengajar tidak menggunakan media pembelajaran, maka sangat-sangat tidak menarik menurut siswa kita ya, karena mereka sudah terbiasa dengan tayangan-tayangan yang lebih jauh menarik perhatian mereka dalam kehidupannya sehari-hari. Ya. Pertama, alat peraga interaktif, penggunaan alat peraga visual seperti poster, flashcard, model 3D ya. Itu bisa membantu dalam pembelajaran Al-Quran hadis. Kemudian video pembelajaran seperti video yang saya contohkan seperti ini, jadi sehingga bisa terus diulang-ulang walaupun di luar jam pelajaran para siswa kita ya. Aplikasi multimedia, kita bisa gunakan aplikasi digital ya, bisa menggunakan AI, kemudian ada aplikasi Al-Quran, ada kamus digital, kamus bahasa Arab digital, kamus hadis ya, game interaktif, banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk menarik perhatian para peserta didik kita ya. Jadi guru agama itu nggak boleh ketinggalan sama guru multimedia atau guru mata pelajaran apapun. Walaupun kita belajar Al-Quran hadis, walaupun kita mempelajari hal
yang munculnya itu 1400 tahun yang lalu, tapi cara mengajarnya kita harus update ya. Yang terakhir adalah perlunya ada kunjungan lapangan di mana kita bisa mengajak peserta didik kita untuk ganti suasana, tidak di kelas saja, bisa ke museum, perpustakaan, atau ke tempat-tempat yang berkaitan dengan tema Al-Quran dan hadis yang kita ajarkan ya. Setelah kita mengajar, kita perlu adanya evaluasi dan umpan balik. Apa itu? Evaluasi yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana peserta didik ini memahami apa yang kita ajarkan. Jadi, apakah harus berbentuk ujian? Tidak mesti harus berbentuk ujian ya. Boleh berbentuk dengan games, umpan balik, tanya jawab ya. Kita tanya, siapa yang paham apa yang Ibu ajarkan tadi, atau siapa yang bisa melanjutkan ayat yang Ibu bacakan ini? Ya. Siapa yang tahu arti kata yang Ibu sebutkan ini? Ya, tanya jawab seperti itu bisa bentuk dari contoh dari evaluasi ya. Tidak mesti harus ya anak-anak setelah kita belajar, kita sekarang evaluasi, keluarkan kertas, catat apa yang Ibu tanyakan. Enggak seperti itu ya. Jadi boleh bentuknya game, boleh bentuknya tanya jawab. Ya, penilaian itu ada yang formatif, ada yang sumatif. Bisa secara berkala untuk memberikan umpan balik dan peningkatan. Kalau misalnya, ya coba ada nggak yang bisa, kita mau tes nih tentang hafalan, ada yang bisa melanjutkan bacaan Ibu. Begitu tidak ada yang bisa melanjutkan bacaan kita, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah siswa kita kurang berminat dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua adalah memang belum mampu, belum paham atau belum hafal materi yang sudah kita ajarkan. Kalau sumatif ini dia penilaian secara kompetensi secara menyeluruh di akhir pembelajaran yang bentuknya secara kesimpulan seperti itu. Oke, yang terakhir adalah implementasi strategi pembelajaran Quran hadis. Al-Quran hadis secara efektif membutuhkan komitmen, kreativitas, dan ketekunan kita. Ya, sehingga begitu kita menggunakan strategi pembelajaran yang tepat, para peserta didik diharapkan mampu memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, ya, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita ajarkan kepada anak-anak didik kita, Al-Quran dan hadis yang kita ajarkan kepada anak didik kita, itu juga salah satu amal jariah yang mampu membantu kita nanti di dalam kubur. Maka beruntunglah kita para guru Al-Quran hadis ya, yang mengajarkan, bahkan walaupun yang hanya diajarkan hanya huruf ya, cara membaca Al-Fatihah, cara membaca Al-Quran, apalagi sampai pemahaman dan pengamalan, wah luar biasa. Jadi setiap mereka melakukan apa yang sudah kita ajarkan itu, insya Allah tidak akan terputus kepada kita amalannya. Ya, alhamdulillah para calon guru agama ataupun calon guru Al-Quran hadis, insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Semoga Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum.